Kemana mereka? Entahlah. Kau baik-baik saja? Aku merindukanmu. Semua bunga di muka bumi memiliki arti yang unik. Apa kau tahu arti bunga ini? Apa artinya? Sesuatu yang kau punya, tapi aku tidak. Artinya kenangan. Maksudmu, mereka berdua pergi bersama ke kantornya? Benar, Tuan. Baiklah, kau pergi. Ini lebih baik. Setelah Putri Duyung itu masuk ke desa, kita hanya perlu tinggal menunggu bencananya. Benar juga. Dan kita memulainya dengan apa ya? Hah?
Hei, Lepaskan. kau tidak boleh masuk. Diam di sini. Hei, kalian! Berani kalian menghalanginya. Silakan masuk, Tuan. Maafkan atas perbuatan mereka. Kenapa kau datang begitu larut? Apakah ada yang tidak nyaman di penginapanku? Dengarlah Tuan Ma, kau ini sudah sangat keterlaluan. Aku berusaha mengerti saat kau berikan harga mahal pada pemilik kapal seperti kami. Tapi kau menahan kapal pedagang yang ada di pelabuhan. Kau harus tahu, kami juga harus mencari uang. Astaga, bukankah kau belum berjanji untuk memberiku hak eksklusif kargo? Jadi aku tidak punya pilihan lain selain menahan kapalmu. Kurang ajar kau. Bila kau ingin merampok itu juga ada batasnya. Bukan cuma untuk mengisi kantongmu saja. Akan kuberitahu semuanya tentang sikapmu yang kurang ajar. Hah! Selamat malam. Hei, sini. Ya, bagus sekali. Wah, iya ya. Lihat. Apakah itu orang? Oh, lihat. Apa dia masih hidup? Iya, sudah mati. Ada yang mati. Kita lapor kepada dagang. Ayo, cepat. Ayo, lapor. Ada yang mati. Cepat. Ayo, kita lapor. Ayo. Kasihan sekali ya. Ya ampun. Kenapa dia? Tingginya 190 cm, panjang kakinya 60 cm. Tidak ada bekas kekerasan ataupun tercekik sama sekali. Apa dia keracunan? Aku sudah menguji dengan memasukkan Tony ke dalam mulutnya, namun tidak bereaksi apa-apa. Dia juga tidak punya riwayat penyakit kronis sama sekali. Karena penyebabnya tidak diketahui, orang-orang menganggapnya kutukan Putri Duyung dan mereka pun jadi takut. Kita harus selesaikan penyelidikan ini. Kita harus mengubur jasadnya di tempat yang sangat cerah. Kita harus akhiri rumor yang tidak menyenangkan ini. Ini semua belum pasti karena hal itu. Atau mungkin saja seseorang mengambil keuntungan dari hal ini. Aku akan memastikan penyebab kematiannya. Jika sampai aku belum tahu, dia tidak akan pernah aku kubur. Semua penyelidik harus mengingat hal ini dan harus mengerahkan seluruh kemampuan. Jangan masuk! Berhenti! Berhenti! Jangan masuk, kataku! Ayo masuk. Astaga, Hongran, kenapa kau datang kemari? Selamat siang, Tuan. Dia adalah seorang dukun dari Gunung Gem. Dan katanya, Putri Duyung tinggal di sini. Kita harus segera menangkapnya. Mana mungkin Putri Duyung itu tinggal di sini? Kalau kau tidak mempercayainya, bolehkah kami menggeledah tempat ini sekarang? Apa kau sudah gila ya? Hakim daerah sedang tidak ada di tempat. Tidak bisa. Apa kau akan mengandalkan hakim daerah? Atau mengandalkan aku? Tuan! Tuan! Tuan, orang-orang menerobos masuk ke kantor pemerintah dan mencari Putri Duyung. Iya. Setidaknya bilang terima kasih padaku. Tunggu. Tunggu. Aku sudah bermimpi. Dalam mimpi itu, aku hidup di dunia yang aneh. Dan kau ada bersamaku. Itu lukisan kita di mimpiku. Aku tidak tahu apa itu hanya mimpi, ilusi, atau mungkin saja ramalan dari dunia lain. Yang ku tahu di dalam mimpiku,
Apa yang terjadi sekarang? Anda tidak boleh masuk. Jangan masuk. Juga terjadi lagi. Itulah kenapa aku tahu bahwa takdir kita menjadi satu untuk selamanya. Permisi, aku ingin mengajukan pertanyaan terkait pembunuhan yang terjadi di rumah nomor 224. Bolehkah aku masuk? Siapa kau? Biasanya polisi yang melakukan investigasi tidak sendiri. Mana kartu pengenalmu? Kau juga tidak punya walkie-talkie. Apa kau benar polisi? Hei, mau kemana kau? Pak, dia bukan polisi, Pak. Lebih baik tangkap dia, Pak. Maaf Tuan, Anda tidak berhak melaporkan orang lain. Kau baru saja menolak diberhentikan dan diselidiki, lalu kabur dengan mobilmu. Kenapa lakukan itu? Karena aku mendengar terjadi pembunuhan di lingkungan ini dan aku mencemaskan kekasihku, Pak. Dan dia ini penakut, Pak. Aku tidak takut. Kau penakut, ah? Apa iya? Iya, Iya katamu? iya. Maaf, kami harus Baiklah. memeriksa identitasmu. Apa boleh aku lihat? Boleh. Pengecekan identitas. Silakan. Nama Kim Hyun Sung. Nomor keamanan sosial 870521. Bukankah dia orang yang kabur saat diberhentikan? Tidak ada orang, Pak. Sepertinya aku mengenalnya. Tetapi di mana ya? Pak, ada laporan dari Daichi dong. Kurasa itu Madeyong. Di mana tempatnya? Ikut aku. Panggil bantuan, segera. Aku berhenti menelpon polisi dengan laporan palsu sejak usiaku masih 9 tahun. Aku tidak percaya melakukannya lagi karena Heo Junjae. Astaga, Junjae. Dia bersih tanpa catatan kriminal. Kalian bisa melepaskannya. Tapi kau telah melanggar aturan, jadi kau akan didenda atas pelanggaran pasal 5 dalam UU Lalu Lintas Jalan. Oh, baiklah. Tentu saja, Pak. Iya. Jangan lupa untuk membayar dalam 60 hari. Baik, Pak, baik. Terima kasih sudah bekerja keras hujan-hujan begini, Pak. Kalau begitu, kami akan masuk sekarang. Ayo masuk. Kau pasti takut ya? Tapi aku tidak takut. Ya, kau pasti takut ya. Ayo masuk. Ya, mari, Pak. Aku pernah merasa melihatnya. Kau kenal? Tidak, tapi entah kenapa, aku merasa kesal padanya. Kau tahu, ada orang seperti itu. Begitu melihatnya, kau langsung membenci mereka. Dia sangat aneh. Ini kenapa? Sakitkah? Sudahlah. Kau jangan sembarangan membuka pintu seperti itu ya. Kan ada orang di sana, bukannya Hiu yang datang. Untuk apa hiu datang ke sini? Kau harus tahu bahwa manusia lebih berbahaya daripada hiu. Manusia lebih berbahaya. Kenapa? Karena kurang dari 5 ekor hiu membunuh manusia dalam setahun. Tapi manusia membunuh banyak hiu dalam setahun. Siapa yang lebih menakutkan? Manusia? Benar. Manusia begitu menakutkan. Itu sebabnya kau tidak boleh membuka pintu untuk orang yang tidak kau kenal. Heo Junjae, itu sakit kan? Kan sudah aku bilang, lindungi dirimu dulu, baru melindungi orang lain. Hal yang sama berlaku untuk khawatir.
Kau khawatirkan dirimu dulu sebelum orang lain. Kau ini harus aman dulu. Apa yang sudah aku lakukan ya? Astaga, kenapa aku bersikap seperti ini? Hyo Junjae, aku punya pertanyaan. Apalagi, hah? Kemana perginya semua orang yang ada di sini? Apa? Apa mereka di dalam sini? Bolehkah aku memanggil mereka? Haha, kau ingin mereka keluar dari sana? Iya, aku melihatnya tadi. Dengar ya, ayahmu itu adalah... Dan habis. Lalu ada tulisan bersambung. Padahal aku sangat penasaran siapa ayahnya. Kau begitu penasaran ya? Mau aku tanyakan penasaranmu? Kau bisa lakukan itu? Kau mengenal mereka? Tentu saja. Mereka tinggal di rumahku dan membayar uang sewa. Mereka tinggal di sana. Benarkah? Aku akan menelpon mereka dan bertanya. Halo? Iya, kau baik-baik saja? Ya, ini aku pemilik rumah. Apa? Pemilik rumah apa? Kenapa kau menghilang begitu saja? Menghilang kemana? Maksudku, kau harus menyelesaikan ucapanmu. Menyelesaikan apa? Kau tidak bisa memotong perbincanganmu di tengah. Hei, Junjae, apa maksudmu? Katakan, siapa ayah kandungmu? Jawab. Ayahku. Kenapa kau menyerang kelemahanku? Aku yatim piatu. Benar juga. Aku mengerti. Ya sudah, baiklah. Apa katanya? Beritahu aku dulu. Tentang apa? Bagaimana kita bertemu di Spanyol dan apa yang kita lakukan di sana? Kenapa aku tidak ingat apapun? Katakan yang sebenarnya sekarang. Kenapa kau jadi menanyakan itu? Karena semuanya tentang memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Jika tidak ada yang diberikan, tidak ada yang bisa diterima. Apa aku tidak bisa menerima tanpa memberi? Tidak. Bukan begitu cara kerjanya. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai lain waktu. Aku hebat dalam soal menunggu. Astaga. Hei. Kau mungkin hebat dalam menunggu. Tapi aku tidak. Aku tidak bisa menunggu. Dengar. Lain waktu untukmu adalah besok. Kalau kau tidak memberitahuku besok, kau harus pergi dari sini. Aku tunggu besok. Bagaimana dengan pembunuhan Yundong? Itu ulahmu kan? Siapa yang peduli? Tapi aku memang melakukannya. Berhentilah membuat masalah dan lakukan saja perintahku. Kau tahu kan apa yang kumiliki sekarang? Apa kau sudah menemukan Junjae? Kirimkan alamatnya padaku secepatnya. Ibu sedang apa? Kenapa kau belum tidur, nak? Aku lapar setelah bekerja. Apa ada makanan yang bisa dimakan? Tentu saja akan ibu ambilkan makanan. Terima kasih, Bu. Bu, aku ingin roti lapis buatan ibu ya. Benarkah? Biar ibu lihat apa kita punya bahannya atau tidak. Apa kita punya semua bahannya? Iya, ibu akan membuatkannya untukmu. Tunggu sebentar ya. Oh iya, Bu.
ponsel ibu dari tadi bergetar. Benarkah? Oh, astaga. Kau ini kenapa? Aduh, tidak menyala. Seharusnya kau berhati-hati. Maaf ibu. Bagaimana kalau kita beli ponsel baru saja, Bu? Ponsel lipat seperti itu sudah tidak zaman. Aku belikan yang baru ya, Bu. Bagaimana? Hei, sedang apa kau? Kau melihatku ya? Abaikan saja aku. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Masukkan wajahmu. Masuk. Ayo cepat masuk. Benar-benar mengganggu. Kenapa teman-temanmu belum pulang? Mereka tidak pulang malam ini. Kalau begitu, apa kita hanya berdua? Lebih menakutkan melihatmu tertawa seperti itu. Masuk, kau sudah seperti zombie. Maaf, tapi bisakah kau tidak mempedulikanku? Aku sedang menikmati ini. Kau mau melihat ini? Kau tutup saja matamu. Kau tidak akan bisa melihat apapun. Bagaimana bisa saat aku mendengar hal-hal seperti di film horor? Kau tidak suka ini rupanya. Aku bisa turun dan berada di sampingmu jika kau tidak suka. Baiklah. Kalau begitu, aku akan turun. Ya, turunlah. Turun dan pergi. Apa bedanya besok atau hari ini? Turun sekarang. Kenapa kau naik lagi? Turun aku bilang, cepat. Tutup yang rapat ya. Astaga. Aku harap hari esok tidak pernah datang. Kenapa kau kesini? Kau masih di sini? Apa Junjay ada di dalam? Junjay melarangku membuka pintu untuk orang asing. Aku bukan orang asing. Apa yang kau lakukan? Aku tidak mengenalmu. Ini kan bukan rumahmu. Aku datang untuk bertemu Junjay. Begitu rupanya. Masuklah. Kenapa kau tiduran di sana? Sudah mulai berani dia. Di mana Junjay? Biasa, dia sedang lari pagi. Bagaimana dengan Namdu dan Tayo? Mereka tidak pulang, tapi hanya semalam. Tapi akan menyenangkan jika mereka tidak pernah kembali. Jadi, kau hanya berdua dengan Junjay? Iya. Nona Sim, dengarkan aku ya. Kau tahu, Junjay dan aku akan segera menikah.
Apa artinya menikah? Artinya, saat pria dan wanita yang saling menyukai mulai tinggal bersama dan saling mencintai. Ah, itu yang dilakukan Junjie dan aku. Bukan. Tindakanmu itu bukanlah hal yang kami sebut menikah. Secara teknis itu parasit. Parasit itu apa? Parasit itu saat kau memanfaatkan seseorang untuk tinggal dengan mereka. Itulah perbedaannya. Apakah Junjie memintamu tinggal dengannya? Tidak kan? Saat kau tinggal di rumah orang yang tidak menginginkanmu, itu namanya parasit. Kau menghisap darah mereka seperti lintah. Aku tidak menghisap darahnya. Aku tidak makan darah. Tidak. Aku tidak bilang kalau kau menghisap darahnya. Aku akan berterus terang karena kelihatannya kau tidak mengerti maksud ucapanku. Sekarang pergilah. Berhenti jadi parasit dan pergilah dari sini. Ayo cepat pergi. Astaga, aduh, sakit, sakit, aduh. Apa kau anjing gila? Kenapa kau menggigitnya? Jangan diam saja, ayo jawab. Kau jangan terlalu keras padanya. Aku berteriak karena sangat terkejut saja. Tapi ini tidak begitu sakit. Kau lihat apa? Casia, tadi dia menyuruhku pergi. Maksudku bukan begitu. Kau akan tetap di sini. Harusnya kau pergi kalau tidak mau mengatakan apa-apa. Mengatakan apa? Apa yang harus dia katakan? Adalah. Bangun. Kau bisa mengemudi? Aku harus naik taksi. Ayo pergi. Aku akan panggil taksi. Bersiaplah untuk pergi. Aku akan kembali mengambil mobilku setelah jariku sembuh. Oh ya, apa aku sudah bilang apa yang kulakukan belakangan ini? Bangkai kapal berusia ratusan tahun ditemukan di pantai Yang. Harta karun yang ditemukan di kapal itu luar biasa. Kau mau lihat? Masuklah. Jika kau menyatakan perasaanmu saat salju pertama tahun ini turun, cintamu akan terwujud. Benarkah? Aku tidak tahu itu. Jadi begitu. Oh, ya ampun. Astaga, tontonan tidak jelas.
Marilah. Kita makan dulu. Masih panas. Tiup dulu. Kau bisa memakannya sekarang. Sudah selesai? Tangan. Ini ponsel. Kau tahu apa ini kan? Dengar. Ini. Jika kau menekan nomor 1, kau akan mendengar suaraku. Seperti ini. Jangan menekannya terus. Tekan saja saat kau berubah pikiran dan katakan semuanya. Hanya saat itu saja. Ini kartu transportasi. Itu saja. Jadi sekarang pergilah. Ayo pergi. Apa ini saatnya kita berpisah? Iya. Kita sudah berjanji kemarin. Janji yang dibuat adalah apa? Janji yang dibuat adalah apa? Janji yang harus ditepati. Benar sekali. Janji yang harus ditepati. Kau tahu dengan baik. Jika tidak ada yang bisa dikatakan, ambil itu dan pergilah. Berjanjilah satu hal juga. Kenapa lagi? Karena itu memberi dan menerima. Kau ingin aku berjanji apa? Lain kali ayo bertemu saat salju pertama turun. Kenapa harus bertemu saat salju pertama turun? Aku ingin mengatakan sesuatu padamu saat salju turun. Apa itu? Coba katakan sekarang. Sekarang? Aku tidak bisa memberitahumu. Jika kita bertemu lagi, mari bertemu di sana. Apa? Di Namsan? Iya, kita bertemu di sana. Aku tidak mau. Di sana itu ramai sekali saat salju pertama turun. Di hari itu aku tidak keluar. Aku harus katakan sesuatu padamu di hari itu. Jika kau berjanji, aku akan pergi. Baiklah, aku mengerti. Pergilah. Apa? Kenapa tidak bergerak? Jalan! Aku akan melihat kemana kau pergi dan siapa yang kau temui. Dan mencari tahu alasanmu kemari. Aku akan tahu semuanya. Ayo, jalan!
Aku tidak akan makan kalian, jadi jangan takut. Bagaimana kalian bisa kemari? Dari sana? Aku juga pernah ke sana. Perairan di sana bagus, ada banyak lumba-lumba juga. Kalian pikir ini tidak adil? Apa bisa lebih buruk dari aku? Aku berenang sejauh itu hanya untuk menemui seseorang. Aku bahkan tidak berharap banyak. Aku hanya ingin tinggal bersamanya di bawah atap yang sama, saling menyayangi. Tapi bukan parasit. Aku hanya ingin melakukan itu. Hei Nona, apa kau mau masuk? Sampai jumpa. Kau sungguh mengusirnya di hari yang dingin ini? Ini tidak dingin. Lalu kenapa? Kau ingin aku membesarkannya selamanya? Kau ini aneh sekali. Kau cepat ke rumah seperti orang gila berkata bahwa Sim Chung sendirian bahkan saat aku menyuruhmu pergi. Tapi kau mengusirnya di hari yang dingin ini. Dia berada dalam situasi yang berbahaya kemarin. Memangnya kau pikir di luar itu aman? Sudahlah. Aku ini kan bukan walinya dia. Iya, benar. Kau memang bukan walinya. Tapi dia malaikat yang memberimu gelang $6 juta secara gratis kan, Jonjai? Kau lihat apa melotot? Katanya aku tidak menyulitkan orang yang tidak punya uang. Sim Chung tidak hanya bangkrut secara finansial, mentalnya juga sakit. Apa? Kenapa dia pergi ke Gangnam? Kau mau kemana? Gangnam. Tidak bisa, jangan ke sana sekarang. Aku baru saja menemukan target bagus untuk proyek kita selanjutnya. Aku ini serius. Dia hanya lulusan SMA, tapi dia punya stiker Harvard di belakang mobilnya. Nih, lihatlah. Dengarlah, kita ini para ibu-ibu harus melawan ketidakadilan seperti itu. Kenapa anak-anak kita pendidikannya dicampur dengan anak-anak yang hidup di kontrakan? Astaga, itu merendahkan reputasi lingkungan kita. Dia sensitif soal menjaga reputasi area ini. Astaga, dia menghabiskan sayangku. $5.000 untuk anjingnya yang dinamai Oh Baik. Tapi dia tidak pernah menyumbangkan uang untuk amal. Kau penasaran ya? Apa itu? Kudengar dia mencari tempat untuk menginvestasikan dana rahasianya dari buku besar suami dengan menghapuskan data penjualan. Dengan kata lain, jika uang itu sampai hilang, dia tidak bisa melapor karena itu uang gelap. Itu milik kita. Selamat siang. Apa ini kunjungan pertamamu? Moyuran, berikan tasku dan bawa Oh Baik. Baik. Halo, Bu. Ada yang bisa aku bantu dengan anjingmu? Moyuran! Iya. Aku belanja di pasar raya. Aku akan mengisi lemariku hanya dengan pakaian baru ini. Jadi buang semua ini. Bukannya sebagian ini masih baru? Baiklah. Kenapa kau harus pakaian seperti itu? Sebagai asisten rumah tangga. Ada apa dengan pakaianku? Jawab aku saat aku bertanya. Tak usah balik bertanya. Jawab dulu pertanyaanku. Astaga, kenapa kau menatapku seperti itu? Berpalinglah. Kurasa kita tidak perlu bicara lagi. Moyuran, selama ini kau bekerja baik di sini. Sekarang kau keluarlah. Silahkan duduk di sini. Aku rasa tidak perlu. Aku datang ke sini hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk makanan yang kau kirim. Syukurlah kau menyukainya. Belakangan ini sepertinya suamiku tidak banyak makan.
Tapi dia menikmati makanan yang kau kirim. Katanya itu pas untuknya. Benarkah? Oh, aku senang kau menyukainya. Kau bisa memintanya kapan saja. Hati-hati di jalan. Kapan-kapan mampir saja ke sini. Baiklah. Sampai jumpa. Moyuran? Baiklah, aku akan berkemas dan segera pergi dari sini. Pergi kemana? Kau kan menyuruhku keluar. Kau disuruh keluar hanya untuk buang sampah. Jangan buang sampah di dalam rumah. Itu sebabnya aku menyuruhmu keluar. Jangan buang sampah di situ. Lalu masuk kembali ke rumah setelah buang sampah. Begitu maksudku. Lalu apa maksudmu bicara soal gaya pakaianku dan mataku yang melotot? Itu karena aku tidak mau kau lelah memelotot seperti itu. Kusuruh kau berpaling. Dan tentang pakaianmu, aku ingin tahu di mana kau membelinya. Aku ingin tahu bagaimana kau memiliki postur yang bagus seperti ini. Apa kau salah paham dengan kata-kataku itu? Kau tidak usah seperti itu. Aku tidak sungguh-sungguh. Hampir aku merasa salah paham dengan semuanya itu. Selama ini kau sudah bekerja keras di rumah ini. Aku hanya menyampaikan rasa terima kasihku. Aku ingin kau tetap bekerja di rumah kami. Itu maksudku. Maaf, kurasa aku punya masalah dengan cara bicaraku. Aku harus lebih berhati-hati lagi, ya kan? Tidak apa-apa, aku hanya salah paham. Baiklah kalau begitu. Baiklah, semoga semua salah paham di antara kita sudah berakhir ya. Apa kau mau pergi ke pasar Noryang, Jin? Ayo kita beli kepiting. Kau bertemu dengannya, dia mengusirmu ya? Aku tidak diusir. Dia hanya menyuruhku pergi. Itu namanya diusir. Tapi kami berjanji akan bertemu lagi. Wah, sepertinya kau akan menjadi tunawisma untuk sementara. Tapi waktunya tidak tepat karena ini musim dingin. Jadi bersiaplah untuk mencari styrofoam. Tapi akan sulit karena banyak sekali yang mencarinya. Mereka sangat beruntung kan, punya rumah sepulang kerja. Andai aku juga punya rumah. Iya, tapi kau harus tahu rumah mereka itu bukan milik mereka, itu milik bank. Dalam istilah teknis disebut itu rumah miskin. Oh, mereka semua pengemis? Iya, tentu saja mereka semua itu pengemis. Mereka berhutang pada bank, lihat bahu mereka. Lesu harus bayar hutang ke bank. Itu sebabnya Junjae juga selalu membicarakan uang. Jadi kalau dipikir-pikir kita ini lebih kaya. Kita bebas dari hutang. Kita hanya perlu memikirkan 3 hal. Udara dingin, udara panas, dan juga lapar. Wah, bagus sekali. Kenapa mereka membuang ini ya? Oh iya, bagaimana kau menghasilkan uang? Uang? Kau mau tahu cara menghasilkan uang? Ini, kau hanya perlu membagikan ini. Lihat, tangan mereka masuk ke saku. Itu tandanya mereka kedinginan. Tujuan pekerjaan ini adalah mengeluarkan tangan mereka dari saku. Kau lihat cara aku melakukannya ya. Rahasianya ada pada pergelangan tanganmu. Dan kau coba perhatikan ini nih, seperti ini. Jangan lebih dari 2 detik ya. Dan kau lihat ke arah jam 10. Dan di sana ada manajer yang mengawasimu. Lihat sebelah sana. Jam 10. Jam 10. Arah jam 10. Itu di sana. Manajer selalu mengawasimu. Ini pegang. Semoga berhasil. Aku pergi dulu ya. Selamat tinggal. Kau tidak mencari uang? Jika aku punya kotak styrofoam yang akan menghangatkanku dan sepotong roti yang mengenyangkan, aku tidak perlu menghasilkan uang. Baiklah kalau begitu, aku akan memberikan semuanya kepada Junjae yang suka uang.
Kenapa dia di sana? Apa yang dia lakukan? Si bodoh itu. Hei Nona, apa kau ini ombak? Kenapa dari tadi kau hanya bolak-balik? Aku tidak akan membayarmu jika kerjamu seperti ini. Kurang ajar laki-laki itu. Halo, selamat siang Pak. Divisi Pengolahan Parkir. Aku ingin mengajukan laporan. Hei, itu mobilku! Hei, tunggu! Tunggu! Itu mobilku! Hei, hei! Oh, ada tangan. Iya, kalau boleh aku minta satu ya. Iya, aku juga satu ya. Aku juga. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Iya, iya. Iya, Iya, terima iya. kasih ya. Terima kasih. Bagus. Aku sudah bawa 2. Walaupun 2, aku akan tetap memberi $1. Jika kau mau $2, ulangi lagi. Benarkah? Tapi hanya pamflet sauna ya. Ini. Yang ini apa? Ini tidak termasuk. Pergilah. Kalau mau, ambil brosur yang sauna. Kalian mau mengakali aku ya? Ayo sana, pergi sana. Ya sudah, ayo. Astaga, kau bekerja keras di hari yang dingin ini. Ini makanlah. Dan ini juga. Teruskan kerja kerasmu. Apa kau akan menikah dengannya? Tidak. Cinta yang tidak berbalas. Tidak, bukan begitu. Pasti begitu. Semoga berhasil ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Permisi. Maaf jika aku mengejutkanmu, tapi kau benar-benar tipeku. Bolehkah aku minta nomor ponselmu? Kau tidak punya ponsel? Ponsel. Hei Simcung, Hei Junji. aku lupa mengatakan padamu. Kalau ada yang minta nomor telepon, jangan diberikan, mengerti? Kau dengar? Kenapa? Karena mereka semua itu orang-orang jahat. Kau pandai menggigit kan? Kalau ada yang mendekat, gigit saja. Maaf. Junji, kau ada di mana? Aku di tempat yang sangat jauh. Junji. Ya Junji. Ya Junji. Oh, kau rupanya. Ternyata kau di sini ya? Iya. Kenapa kau di sini? Kau datang untuk menemuiku ya? Apa kau gila? Aku hanya lewat saja. Atau jangan-jangan kau yang mengikutiku ya? Tidak. Sungguh tidak. Oh ya? Kota ini kan cukup besar, tapi sebenarnya cukup kecil. Kau bisa bertemu orang siapa saja. Pertemuan kebetulan bisa saja terjadi. Jadi bukan berarti aku mengikutimu. Apa itu berarti kita bisa bertemu secara kebetulan lagi? Entahlah, kita lihat saja nanti. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Hei Junji. Hei, jangan menyebut namaku sekeras itu, mengerti? Ya Junji, aku sedang menghasilkan uang. Aku akan hasilkan banyak uang dan memberimu semuanya.
Ada yang tertarik pada kesepakatan itu, Ayah. Tetapi kami masih mendiskusikannya. Nanti aku akan segera menghubungi Ayah. Tentu saja. Aku yakin kau akan bekerja dengan baik. Kau mau pulang? Aku punya rencana lain. Baiklah. Kenapa memakai pakaian yang begitu tipis? Udaranya sangat dingin. Kau harus berpakaian yang hangat. Iya, Ayah. Ayah merindukan Junjay, bukan? Udara mulai dingin dan aku juga merindukannya. Sudah waktunya dia pulang. Haruskah aku mencarinya, Ayah? Apa itu perlu? Tidak perlu. Kau tak perlu lakukan. Karena aku sudah meminta Pak Nam menyelidikinya sekarang. Tapi tetap saja, terima kasih atas perhatianmu. Itu tidak masalah. Ngomong-ngomong, kurasa itu bukan ide bagus. Memberitahu ibu bahwa ayah mencarinya. Kenapa tidak? Rahasiakan saja. Kamu pakai topi lagi. Dia mengenali. Saat ini terjadi hujan di wilayah Seoul dan Provinsi Gyeonggi. Hujan akan menjadi salju yang dipengaruhi oleh antisiklon kontinental. Ini akan menjadi salju pertama di Seoul dan wilayah lainnya. Kemungkinan akan terjadi kemacetan yang parah. 설레이는 소년처럼 얼굴을 붉힌 내 모습 너에게 들킬 것만 같아 망설이며 너의 얼굴 몰래 훔쳐보네 바람결에 흩날리는 머리칼새로 반짝이는 눈빛 잠이 들 때마다 생각하던 이슬처럼 맑은 Hei, sedang apa kau di sini? Apa kau menunggu untuk merampok anak-anak lain lagi? Tidak. Aku sedang mencari uang. Apa ini salju pertama tahun ini? Ini kali pertama salju turun. Tidak ada yang bagus dari salju, hanya menyebabkan macet. Aku harus pergi ke Namsan secepat mungkin. Kau akan menemui Heo Junjay. Kau bisa tahu? Kau baru saja mengatakannya bahwa kau harus menemuinya. Kau mendengarnya? Manusia cenderung tidak bisa mendengar suara asliku. Aku tidak mengerti maksudmu, tapi naik taksi saja jika kau punya uang. Naik bis jika uangmu sedikit. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Astaga, menyebalkan. Sekarang aku benar-benar harus kerepotan semenjak dia ada di sini. Jika ada yang ingin dia katakan, dia bisa telepon atau kirim pesan. Astaga, dia benar-benar menyebalkan. Aku berharap dia mengatakan sesuatu yang penting. Oh, dia bergerak cepat sekali.
Hei Junje, tunggu aku ya. 가슴 속을 무겁게 Kenapa dia belum datang? Tolong. Apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Putri Duyung baru saja memintaku untuk membantunya. Apa? Itu tidak mungkin. Aku tidak mendengar apa-apa. Ayo. Ayo. Yuna, kamu sedang apa di luar? Ibu, dia butuh bantuan. Siapa? Wanita di atas sana. Hei, itu hanya alasanmu saja untuk tidak belajar. Ayo masuk. Ayo masuk.